Halo Dulur, ketemu lagi dengan saya Faisal dalam channel Pendaki Tua Production. Masih dalam acara ngopi bareng pendaki. Ya ini depan saya ini pendaki Jumbo, pendaki Jumbo. Pendaki tak Mas? Yo, kalau ada waktu Ada waktu masih menyempatkan karena di kantor masih banyak teman. Sibuk ya, sibuk sekarang. Ibu Pol, Sibuk Pol, ngeri. Ibu Pol. Nah, di depan saya ini adalah bukan dari ini kapal lagi ya, bukan dari ini kapal lagi, tetapi Masnya ini juga seorang pencinta alam, beda kampus dan beda mapala. Bisa dikenalkan Mas, dari mana, namanya siapa dan dari mana? Oke, perkenalkan nama panggilan kalau di ITS kan bukan Mapala ya, tapi pencinta lingkungan hidup. Jadi PLH Siklus ITS. Nama alma maternya dari UKM ITS. Nah, di sini sama mau memperkenalkan diri. Jadi nama saya biasa dipanggil Aun atau di sektor bisa dipanggil Patok, Patoa, bebas. Dari PLH Siklus ITS angkatan 2010. Tuh, Iya, yo si 6 lah. Kaca orang tahun, Bang. Nah, ini teman main ini waktu di kampus. Teman main. Tapi nggak pernah naik gunung bareng ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tapi dengan Nikapala yang lain. Ya, dengan rekan-rekan di kapal yang lain, Mas Aun ini pernah mendaki gunung. Nah, kok namanya beda Mas? Saya kan di kapal kan Mapala ya, Mapala mahasiswa pencinta alam. Nah, kok siklus tuh namanya PLH itu kenapa itu kok beda? Oke, jadi siklus ini kalau Mapala kan pure di kegiatan pencinta alam ya. Jadi kegiatan outdoor yang lebih ditekankan. Kalau di PLH siklus ini bergerak memang awalnya dari pendiri-pendiri itu adalah dari kesadaran lingkungan. Jadi makanya dinamakan PLH siklus ITS. Jadi concern kita di awal dulu adalah mengenai lingkungan, semuanya lingkungan, mulai dari konservasi udara, konservasi air, konservasi tebing. Nah, untuk menyokong itu kita juga perlu yang namanya outdoor. Makanya kita nggak hanya sekedar berkegiatan di lingkungan, tapi kita juga dibarengi sama kegiatan yang mensupport itu. Kalau misalkan kita ada konservasi air, ya kita nggak mau pakai perahu, arung jeram, dan ya simpelnya seperti itu, simpelnya. Karena kalau dari angkatanku concernnya pertama kan udah tahu belum emisi karbon. Nah ya, pernah itu yang lagi viral. Kalau dulu negara-negara maju membayar negara-negara berkembang untuk menyerap karbonnya dengan cara yaitu tadi menjaga ekosistem atau lingkungannya, yang negara-negara yang memiliki hutan-hutan yang apa gitu seneng hutan-hutan yang masih luas, jadi yang alami masih luas, karena pohon-pohon di sini adalah sumber dari penyerap emisi karbon, emisi karbon yang ada di dunia, karbon dioksida, termasuk di Indonesia, terutama di daerah Kalimantan yang masih banyak hutan nih. Nah, itu dulu kita belajar itu. Selain belajar itu kan ada banyak lagi tentang konservasi air dan lain-lain. Tapi kita tetap dibarengi. Jadi kita selingan di kegiatan itu. Mungkin tahun ini 2010 konservasi, besoknya olahraga, besok lagi konservasi, besok olahraga. Oh, berarti selang-seling ya? Selang-seling. Yang terakhir update-nya kolaborasi sama teman-teman dari Jalawira ya. Jadi konservasi bawah laut. Jalawira Hang Tua. Jadi teman-teman kemarin belajar diving ya di Jalawira untuk konservasi bawah laut, konservasi pantai yo. Oh gitu ya, berarti lebih condong ke apa itu pelestarian lingkungan hidup. Nah, pelestarian lingkungan. Kalau di Nikapala kan lebih condong ke olahraga. Ya, lebih banyak ada pelestarian lingkungannya, cuma lebih banyaknya itu di olahraga, kegiatan bebas, kegiatan alam bebas, seperti naik gunung, terus olahraga arung jeram, olahraga arus deras,
sekarang ada divisi selam juga di Nikapala. Baru berarti. Baru 2 tahun ini kalau nggak salah, 2 tahun, Soalnya 3 tahun ini. Yang di zamanku kan divisi air cuman minum. minum kopi. minum kopi. Ya, minum. Dan berpikir minum yang aneh-aneh loh, minum kopi. Divisi air. Iya, divisi air. Apakah PLH itu membatasi member-membernya atau anggotanya itu untuk apa itu berkegiatan seperti lomba panjat, terus atau mountaineering, terus apa itu namanya SAR, apakah dibatasi Mas? Apakah kamu lingkungan hidup gak usah melok SAR, gak usah melok anu? Oh enggak, jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu kita ada fasilitasnya juga. Karena memang nggak terlepas ketika kita konservasi juga didukung dengan ada latihan navigasi darat, ada latihan panjat tebing juga, itu semuanya sebagai alat untuk kita belajar konservasi juga. Nah kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan SAR, kita juga ikut kan ada satu wadah kan di Surabaya, namanya SAR Surabaya. SAR Surabaya masih itu ada kan untuk menghimpun seluruh Mapala, ya kan, yang ada di awalnya dulu di Stesia Gerbang Kertasusila. Iya, Gerbang Kertasusila. Gerbang Kertasusila untuk mewadahi teman-teman Mapala di kegiatan sosial yaitu SAR. Terus kalau kegiatan mountaineering dan lomba-lomba lain kita juga ikut. Jadi kalau awal-awal dulu yang pernah saya ikutin lomba konservasi sama lintas alam di Taman Nasional Meru Betiri. Oh iya, Meru Betiri. Itu 2011. Itu setelah kita ada, itu setelah diklat saya. Di 2011 itu H+3 bulan kita sebagai anggota muda diajak senior-senior, ayo mau nggak ikut ke lintas alam ke Meru Betiri. Jadi dari Bandi Arit sampai ke Sukamade itu kita perjalanan hampir 6 hari nggak ketemu orang. Jadi keluar masuk pantai, hutan, pantai ke bukit, pantai lagi, dan seterusnya. Nah, selang beberapa tahun itu ada kegiatan lomba yang diadakan oleh BKSDA dari Jember. Itu untuk lomba konservasi sama lintas alam juga di area Taman Nasional Meru Betiri. Karena di sana yang pernah saya lihat itu di area camp ada banteng, terus biawak segede orang yang mati, terus elang ular, monyet. Komodo tak? Biawak mati. Oh, jadi benar-benar alami. Bahkan yang waktu awal kita ke sana itu si guide atau yang pemandu kita lah dari BKSDA itu ya sama, kita buka jalur misalkan nggak ketemu jalan, orang guide-nya tuh tunggu sini Mas, nanti kita buka jalur. Jadi benar-benar masih alami di sana. Jadi kita masih bisa lihat jejak, entah itu kucing hutan, entah itu anjing, entah itu macan, kita nggak ngerti, cuman ada jejaknya. Jejak kaki. Apalagi yang di tepi pantai kan kelihatan di pasir. Itu kita lakukan yang namanya plaster cast. Plaster cast. Saya juga orang konservasi, plaster cast. Pakai plaster cast, kemudian kita clipping jenis-jenis tanaman, terus bird watching, kita pengamatan dan kita lihat yang namanya elang ular. Jadi ada elang ular kalau orang sana bilang ya. Karena karena elang tersebut makanannya ular. Jadi elang hutan, elang asli, elang hutan tapi makanya ular. Makanya tapi orang sana ya nanti bisa di searching lah di Google, ada nggak bener elang ular. Terus elang laut. Nah, itu kita lihat waktu kita pelepasan tuki di Sukamade. Jadi kita pagi itu ngelepas hampir 500 atau 1000 tuki itu. Habis kelepasan pertama langsung diserbu elang laut. Tukinya itu? Wah, bahaya. Nah, di Sukamade ada tempat bagus. Nanti bisa di searching lah. Teluk Permisan namanya. Apa? Teluk Permisan. Oh, iya. Bisa di searching nanti kita. Teluk Permisan. Di situ ada pantai, ada sabana, ada bakau sama air terjun tawar. Air terjun di pinggir pantai tapi air tawar. Asik gitu. Udah di komersil lah? Belum. Wah, nggak ngerti aku komersil apa enggak ya. Yang komersil yang jelas Sukamade, tempat penangkaran penyu. Itu kalau apa jenenge? Subscriber Mas Faisal ini ke sana itu bisa reservasi dan pasti akan bisa melihat yang namanya penyu bertelur tiap malam, tiap jam 12 malam.
Oh itu setiap hari ada? Setiap hari ada. Penyu bertelur? Penyu bertelur. Penyu hijau tapi. Tak kirain kalau penyu bertelur itu setiap musim apa gitu enggak ya? Setiap hari ada ya? Ada. Iya. Jadi meskipun bergerak di pelestarian lingkungan juga ada bekal-bekal di mana kalau kita berkehidupan di alam bebas. Ya benar. Karena itu kalau bahasa orang sekarang pondasi kota utek. Iya. Pondasi. Saya kira pemone ada ning hutan, kita sedang konservasi di hutan, kita nggak tahu ilmu hutan, gunung hutan ya nggak jadi orang di sana kita, nggak jadi konservasi kita di sana. Orang. Bener. Tapi FBI loh, bro, aku kan anak konservasi. Saya di Mapala, di Nikapala itu juga di divisi konservasi. Jadi sedikit banyak saya belajarnya kemarin dulu tuh di siklus. Jadi mulai tahun pertama saya masuk Nikapala sampai saya punya adiknya lagi itu tak suruh belajar ke siklus. Jadi belajar gimana caranya apa itu herbarium, terus plaster case, apa aja yang di plaster case, terus apa itu analisa vegetasi, anvek saya belajar di siklus dulu. Aku selalu wis lama banget. Ini rumus loh, 14 tahun. 14 tahun berlalu. Aku 14 tahun berlalu. Iya. Kalau dulu di siklus konservasi kewajiban, tapi kalau olahraganya kita bisa milih. Jadi kalau dulu aku ikut spesialisasi di arung jeram. Jadi aku melu orat aku. Tapi kebetulan dulu waktu jadi pengurus sebagai kadifnya logistik, berarti harus bisa semua, install alat panjat, Kevin. Loh, install alat panjat itu bukan tugasnya kadif rock climbing ya? Karena di siklus nggak ada kadif rock climbing. Oh gitu. Jadi di siklus ada 4 divisi, satu sampai sekarang. Diklat, sampai sekarang. Diklat, nggak ngerti aku sekarang ya. Kalau zaman gua ada cuma 4. Diklat itu untuk ngurusi SDM, sama pendidikan dan lain-lain. Terus yang kedua itu jenengnya apa ya? Logistik untuk ngurusi alat olahraga dan kawan-kawan. Terus humas, hubungan internal sama eksternal. Yang ketiga itu namanya aku lali, pendidikan. Bodoh. Yang ketiga ini Diksar terus ono Diklat. Yang ketiga ini urusannya dengan konservasi tadi. Oh, aku lali jenenge opo. Iya. 14 tahun yang lalu. Jadi divisinya itu ya cuma 4 aja. Kalau di Nikapala strukturnya itu divisi itu adalah ya itu apa itu penjurusannya itu. Jadi ada kadifnya sendiri per divisi. Kalau dulu zaman saya itu cuma 5. Gunung hutan, orat, olahraga arus deras, konservasi, rock climbing sama Kevin. Jadi ada kepala divisinya sendiri-sendiri. Nah di atasnya kepala divisi itu ada kepala bidang. Kepala bidangnya kebetulan saya dulu. Oke, mantap. Jadi kepala bidang itu harus bisa semuanya. Ngeri. Kalau kita logistik yang harus bisa semua. Bisa tahu alat ini gunanya buat apa, praktek. Harus bisa. Itu ya. Jadi kita beda apa jenenge? Beda aliran, cuma kita satu tujuan. Tujuannya apa? Ya melestarikan alam yang ada di sekitar kita. Itulah gunanya Mapala dan PLH. Nah, PLH sendiri itu di Surabaya, Gresik dan area sini itu ada lagi nggak yang jadi PLH itu? Yang kategorinya itu PLH bukan Mapala. Aku nggak ngerti. Jalawira cuma podo gak ya? Aku lali ya. Jalawira itu Mapala kalau nggak salah. Tapi Mapala cenderungnya ke laut, air ya. Air. Aku nggak ngerti aku. Tapi kalau yang namanya PLH cuma ITC, yang namanya, tapi untuk bidang geraknya di lingkungan sepertinya udah banyak.
Kalau dulu kan ada Pawitra juga di lingkungan juga ada Pawitra, terus siapa mana yo lali aku. Yus mek kuwi tok. Jadi yus sing aku ro ya Pawitra terus Jalawira. Jalawira. Aku ngerti Jalawira. Nah, tadi ya sudah apa itu menjelaskan apa sih PLH itu. Nah, sudah jelaskan bahwa PLH itu secara garis besar PLH itu sama dengan Mapala, cuma dikhususkan untuk lingkungan hidup aja, konservasi lingkungan hidup. Oke, nah Mas Aun sendiri di luar kegiatan konservasi Mas, itu sampean pernah nggak ya mendaki gunung di Jawa atau di Indonesia? Gunung mana aja? Gunung mana aja ini? Rinjani sudah pernah. Jawa, Bali, Lombok. Jawa sih, ini kok udah kayaknya sudah kan. Harus banyak kan. Jawa yang belum pernah didaki yang mana? Aku apa ya? Jawa ini aku nggak ngerti. Kan beberapa kan banyak gunung-gunung yang 1.600. Cuman kan kalau yang dulu di atas yang 3.000. Di atas 3.000 berarti yang sampai sekarang masih belum pengen Lawu. Belum pengen Lawu. Terus nggak ngerti, belum tertarik Lawu. Terus sama Selamat. Lawu dan Selamat yang belum. Nah, Selamat pengen cuman masih belum ada waktu. Kenapa kok gak pengen yang Lawu? Nggak ngerti. Padahal Lawu ya asik loh. Nggak ngerti ya. Kenapa kok nggak seneng? Nggak pengen masih belum pengen ke Lawu. Mungkin itu ya. Kalau di Jawa ya, gunung yang paling komersil menurut saya itu adalah Lawu. Kalau menurut saya, maksudnya warga lokal Gunung Lawu ya. Saya kan orang Magetan. Warga lokalnya situ kan saya, termasuk saya. Itu saya mengatakan bahwa Lawu sekarang itu adalah gunung yang komersil. Kenapa? Di setiap pos di jalur Cemoro Sewu itu sekarang sudah banyak yang namanya warung. Oh ya podo karo Semeru. Pos 1, 2, 3, 4 sampai Mbok Yem itu ada semua. Ada warungnya. Dan kalau Semeru kan setelah 5 cm. Setelah 5 cm. Ya, setelah 5 cm. Ya itu. Kalau di Lawu sebelum 5 cm pun masih udah ada warung. Itu kalau menurut saya Lawu itu kalau sampai lewat Cemoro Kandang atau tadi Cedok itu lebih feel kalau naik gunungnya sih kalau di Lawu. Ya mungkin kalau mau ke sana masih mengumpulkan kiat berarti. Oh iya. Nggak ngerti kenapa kok belum begitu tertarik sama Lawu. Sementara di Jawa Tengah kan 2M 3S 2M 2S sudah, tinggal Selamatnya. Tinggal Selamat pengen cuman nggak ada waktu sekarang. Karena dulu kan kalau zaman 2010 ya kita dapat jatah kuliah itu hampir 7 tahun lebih. Jatah kuliah. Okay. Makanya itu saya bisa jalan-jalan karena kuliahnya hampir 7 tahun. Menghabiskan masa kuliah. Jadi hampir 7 tahun. Lebih tepatnya 13 semester ya. Jadi kalau dulu kita mesti ada ritual sih sama teman-teman dari Mapala lain. Sebelum UAS, sebelum ujian semester lah, seminggu itu udah pasti nggak ada di Surabaya. Sebelum UAS. Jadi kalau dulu ke Lawu sama teman-teman ini seminggu sebelum UAS. Terus paling nggak biasanya kalau nggak sebelum UAS UTS sama setelah Lebaran. Paling di rumah 2-3 hari, habis itu cabut, hilang. Naik gunung hilang. Ngeri. Ekstrim ya, waktunya ekstrim. Biasanya hampir DU. Ke Sulawesi. Ke Sulawesi itu hamin seminggu UAS. Tapi semester 13. Jadi waktu itu aku semester 13 naik ke Latimojong. Tapi lewat Bone-Bone, nggak lewat Enrekang. Jadi lewat Bone-Bone lintas ke Enrekang. Itu total 4 hari acara TWKM. Jadi Mapala Indonesia kumpul kan. Nah, waktu di mana? Makassar. Di Makassar. Oh iya benar. Jadi waktu pulang dari Makassar itu kita ketinggalan pesawat. Karena waktu itu kalau nggak salah hujan.
terus akses ke bandara itu banjir. Nah kita udah konfirmasi sama Lion, oh katanya ditunggu, ternyata ditinggal. Akhirnya kita nggak ikut UAS, itu hampir DO. Hampir DO, tapi lobby akhirnya lulus. Yes. Akhirnya lulus 13 semester. Kalau nggak nambah semester 15 karena mata kuliah semester 13 hanya ada di semester 15. Aku nek sampai molot dia tapi bapakku, Bos. Ya namanya perjuangan. Iya. Jadi yang belum di Jawa ya, di Jawa ya berarti yang belum selamat sama Lawi. Selamat. Nah, ini kan Lawi sudah ya belum punya feel ya. Kalau selamat, kenapa ini selamat? Gak ada waktu. Jadi mau naik selamat pasti buru kerja. Oh. Jadi setelah kerja nih wis jarang naik kalau nggak benar-benar ada free. Apalagi sekarang udah berkeluarga ya tambah susah. Nah aku karek selamat. Tok. Iya. Oh. Mantap. Aku belum selamat belum. Saya takut. Takut apa lagi? Horor? Ya. Aku menunda Argopuro selama 7 tahun karena cerita-cerita dari Jalawira kan sering kesurupan ekstrim horor ya. Dan pernah mengalami gue di Argopuro itu. Di Argopuro ya aku ngalami pun apa jenenge di telaga hidup danau hidup. Danau hidup itu kan mitosnya kan nggak boleh rame. Nah, kalau rame apa itu kabutnya turun. Apa jenis kuandel kan, turunnya kandel kalau rame. Itu sempat dicoba itu beneran turun ya, nggak tahu memang wayah turun apa gimana. Tapi saat kita teriak-teriak itu, maksudnya kan ada yang di apa tuh namanya di gazebo itu kan? Ya di gazebo itu, itu ada yang teriak, woi gantian. Itu tahu-tahu kabutnya turun. Nah, kalau yang kita nyoba mitos itu malah di Sulawesi. Kita nyoba mitos. Kok gak nyoba. Oh, kita sengaja dari teman-teman Mapalayan. Kalau nggak dicoba nggak ketahuan. Betul. Iya. Kita nyoba itu yang di Sulawesi. Itu nyoba. Memang di sini nggak boleh ngerokok. Ning Lanti Ojo apa? Mitosnya. Jadi mitos yang pertama kan kita masuk stadion kan di Desa Bone-Bone. Jadi Desa Bone-Bone kan desa bebas asap rokok pertama di Indonesia. Oh iya? Iya, jadi kita dilarang ngerokok di desa tersebut. Sedangkan kita camp pertama ada di desa itu. Kumpulan anak Mapala Indonesia hampir 130 orang. Kalau nggak salah ya. Nggak mungkin nggak ngerokok. Iya lah, jelas. Itu kita nyampe jam 3 sore itu masih cerah di camp. Jadi kalau kampungnya di bawah, kita campnya di atas. Dekat sawah-sawah warga lah. Itu masih ada seliwar-seliwar warga naik motor. Kita nge-camp di situ. Nah, waktu itu kita kan untuk menyiasati biar nggak kena hukum adat, jangan ditiru ini. Biar nggak kena, kalau kita ketahuan melanggar aturan di sana kan kena hukum adat. Nah, untuk kita menyiasati itu dulu kita bakar-bakar jerami. Jerami, terus kita ngerokok. Setelah 1 jam maupun setengah jam. Nah, itu percobaan pertama kita melanggar bakar jerami. Melanggar bakar rokok dari teman-teman. Langsung nutup. Jadi apa itu? Kabut, nutup terus hujan. Hujan. Habis itu hari ke berapa ya? Hari ketiga atau keempat di camp 5. Setelah kita muncak kan nge-camp di camp 5 jalur Enrekan. Itu kita ada pantangan lagi. Apa itu? Dilarang bakar ikan asin, dilarang berisik, dilarang bakar sampah. Nggak mungkin orang 150 nggak berisik. Iya. Ya kan? Berisik. Hujan badai dari jam 8 sampai jam 8 pagi. Jadi kita tidur itu di dalam tenda itu banjir semata kaki ya, tidur jongkok ini. Frame alloy itu, aku bawa tenda frame alloy Naturhack yang nggak bisa jual, patah. Oke. Jadi yang frame alloy itu sampai patah itu kena angin. Bis nggak bisa diapa-apain. Untungnya hari terakhir, karena besoknya kita udah turun ke base camp. Jadi mau nggak mau malam itu kita evakuasi tenda. Tetap kita pakai karena kalau nggak kita pakai nggak bisa tidur kan. Kita pasang kayak sok tapi dari sampah, dari bungkus mie, terus kita tali biar bisa berdiri lah paling nggak kita bisa bertahan semalam. Hujan sampai pagi, sampai jam 8. Iku mek ngecamp tok ta? Ngecamp, kita mau turun pula.
Oh, kita mau turun pulang. Acara. Mari, perjalanan pulang terakhir, hari terakhir. Jadi habis puncak kan kita nggak langsung turun. Camp dulu di pos 5. Terus langsung turun. Pos 5 langsung turun sampai perkampungan. Iku kena hukum malam, ya. Hukum adat mana? Ya. Kita nyoba mitos. Iya. Ini bener-bener rame sih emang. Kita kan kenalan sama teman-teman. Minta nomor, minta ini kenalan. Bagi-bagi stiker. Nah, langsung kejadian. Nah, aku nyoba mitos iku mbiyen ning yo aku gak nyoba ini ning gone Arjuna apa jenenge? Argopuro iku enggak nyoba, enggak anu, cuma kita enggak sadar aja. Ya maksudnya kan biasanya kan sing ning gone Gasibu kan kayak foto-foto toh. Buat foto-foto. Nah, gantian karena jaraknya itu lumayan jauh kan. Karena jaraknya lumayan jauh itu kita teriak. Ya gantian. Ya kita enggak sadar dalam apa jalan gak sadar nek pemon kono gak oleh Pak Bengok. Gantian wae gantian. Ngono akhirnya langsung kabut turun. Wih, iya ini gak oleh tidak teriak yo. Ini gak boleh Pak Bengok yo. Ternyata itu beneran. Jadi selama jalan-jalan istilahnya gitu, jalan-jalan naik gunung mau apapun punya cerita nyasar, cerita cerita nyasar itu di mana nih, Mas? Kita nyasar. Nah, ceritanya di mana? Di Argopuro nyasar. Ya apa ceritanya? Untungnya kita udah prepare, jadi kita punya. Pas nih alun-alun, nggak salah. Enggak, di start. Ning start. Kok iso ning start? Nyasar sehari di start. Jadi kita semua baru ke sana semua kan, belum pernah ada yang ke sana. Jadi kita sebenarnya aku nggak ikut, tapi teman-teman kan bilang, Mas sebelum lulus mau nggak ke Argopuro? Wah boleh nih, karena yang pertama kan horor, aku males. Nah akhirnya ya mumpung mau lulus nih, bawa toga ke sana foto kan, oke berangkat. Cuman aku bilang sama anak-anak, aku tak pulang, aku diajari jam berapa? Jam 2 siang. Anak-anak packing. Aku diajakin Mas berangkat, oke gak apa-apa. Tapi kalau sepatuku kering, aku tak pulang tak nyuci sepatu tapi sambil packing. Kalau sepatuku kering aku berangkat. Jadi nggak ada prepare yang terlalu ribet lah. Cuman kita udah prepare untuk perlengkapan, ready semua, perlengkapan makan. Kita rencanakan 4 hari untuk kejar restoran. Tapi kita spare sehari. 4 hari. 4 hari. Argopuro 4 hari. 4 hari. Ngeri. Kita 4 hari ngejar itu, tapi kita spare. Untuk logistik kita spare 5 hari. Dan akhirnya kepake gara-gara nyasar. Tapi untuk perlengkapan yang lain, kayak perlengkapan navigasi, peta, GPS, kompas, kita bawa. Kita bawa. Dan itu kita pakai ketika nyasar. Iya. Itu 4 hari itu sak PP nih apa ning kono di sana? Lintas. Sak PP nih? Di sana. Oh, di sana. Berarti hitungannya 6 hari ya, 6 hari sak PP nih ya? Enggak, 5 hari. Oh, 5 hari sak PP nih. 5 hari sama PP. Jadi kita berangkat malam. Sampai sana pagi langsung cabut. Langsung cabut. Enggak. Ngojek sampai apa ya? Pintu. Nah, sampai batas kebun itu. Lah, info yang kita dapat nanti ikutin jalan setapak. Iya kan jalan masih ada saka start iku. Kita nemu 2 jalur. Memang nyabang, anak nyabang. Nah, benar. Kita nemu 2 jalur. Lah, yang kita ambil adalah jalan setapak. Kalau jalan satunya jalan motor. Yang diambil jalan motor. Nah, kita ambilnya jalan setapak, kan ngikuti perintah. Iya. Nanti ikut jalan setapak. Oke, kita kan jalan setapak lurus ketemu air terjun. Wah. Kita nosokin sama GPS loh. Kok ini jalan beriringan, cuman beda jalur sama GPS, tapi beriringan. Tapi pas kita itu jam 12 siang. Kok makin lama kok geser loh. Ketemu air terjun yo. Kok tambah turun sampai kedengeran suara sungai. Nah, di situ kita nyasar. Jam 1 siang. Itu lumayan jauh ya. Berapa jam nyasarnya? Sehari pun istimewa. Jadi kita nyasar jam 1 siang. Oke. Dan di situ kan kebetulan sama udah jadi pengurus semua kan. Otomatis sudah pernah jadi pemateri, udah pernah pendidikan lah. Kebetulan di sana pemateri teknik hidup alam bebas sama navigasi. Akhirnya kita tenang. Kita bikin tanda kan, ada alam.
kita buka peta. Kita buka peta navigasi. Oh, kalau kita potong Kompas, kalau kita balik setengah hari lagi kan kalau balik, karena kita naik dan posisi gerimis. Iya. Wis, kita coba potong Kompas. Potong Kompas itu kita setengah jam, cuman geser 5 meter. Padahal yang kita butuhkan adalah 200 meter atau 300 meter. Edan. Jadi kalau ditarik dulu 200 meteran, 300 meter. Iya. Kita potong naik, temu tebing, geser lagi naik, temu tebing. Udah nggak ada jalan, balik lagi akhirnya. Turun lagi, balik ke start lagi. Dan nggak ngerti itu start apa enggak, sampai ketemu warga. Untungnya warga ya. Iya kan, ada warga yang jaga kebun. Iya, iya. Nah, kita numpang sana. Misalnya kan masih di area perbatasan. Ya, benar-benar. Akhirnya kita naik, kita izin sama warga, kita mendirikan tenda di situ. Karena yo nyasar sehari tadi. Dan kita diajar hujan 4 hari. Selama di sana diajar hujan. Hari kedua kan temen lumpuh, satu tangan. Oh iya. Satu tangan lumpuh. Apa? Capek. Antara tasnya terlalu rapat, jadi iya. satu tangan ini nggak bisa digerakkan. Karena kita diajar hujan 4 hari. Bukan sesusanan dah. Sesusanan. Tapi tetap hancur. Awal dingin ya. Porak-poranda. Tapi berhasil muncak dong. Muncak. Oh iya. Dengan toga ya. Dengan toga. Oh iya. Sama pulangnya kena, ya ada peristiwa unik. Apa ini? Beritanya apa ya? Jadi waktu ke puncak itu kita barengan nih, ada anak Jakarta rombongan. Jadi mereka nggak ngerti kalau kita nyasar, pikirnya kita udah nyampe duluan, ternyata kita nyusul dari belakang dulu. Mereka udah nginep sehari. Loh Bang, dari mana? Bukannya kemarin berangkat, kita nyasar sehari. Terus kita ngecamp di Sabana Lonceng. Nah, Sabana Lonceng yang kita tempati itu, kita kan nyampe jam setengah 6 sore. Nah, jam 5 itu ada evakuasi di Sabana Lonceng. Jadi anak Jakarta ada yang kesurupan di tempat kita ngecamp. Nah, kebetulan kita udah capek nih. Capek bodo amat lah, dirikan tenda di situ. Kita nggak ngerti juga ceritanya. Kita tahu cerita itu kan waktu turun. Nah, waktu kita dirikan tenda, satu kan nggak bisa ngapa-ngapain, udah masuk ganti. Malamnya ini dengar semua. Jadi ini kan kita bikin tenda 2 nih, hadapan. Ini cewek sama cowok. Satu tim. Kita berangkat orang 5. Jadi 2 cewek 3 cowok. Kita beda tenda kan. Tenda kecil. Kita bikin hadapan. Kita masak di tengah. Jam 8 ini selesai makan. Kita cabut tidur. Karena besok paginya harus muncak terus langsung ke Taman Hidup kan. Nah, waktu jam berapa? Jam 11 jam 12. Ada orang jalan malam. Jadi kita semua bangun, dengar tapi nggak ada yang ngomong. Itu di dalam tenda sampai? Dalam tenda. Jadi duduk muteri tenda. Terus ke arah kita masak, terus keluar lagi, muter lagi. Dan kita sempat melewati antara tenda. Ya, jadi kita tutup. Jadi di depan pintu muter. Nah, itu kita semuanya dengar. Baru kita bahas paginya. Jadi yang cewek-cewek ngiranya kita keluar cari makan. Ya yang cowok-cowok kan bertiga nih. Kita ngira yang cewek keluar mau ke belakang, ke toilet atau pipis lah. Terus habis itu kita kontak-kontak pagi. Semalam keluar. Habis itu nggak ada temu, ya wis diem. Udah diem, wis lanjut naik. Nah, kita muncak. Itu orang Jakarta nih semudun ya? Udah evakuasi. Jadi evakuasi jam 5 turun, kita nyampe jam setengah 6. Jadi nggak ketemu. Karena dia turunnya lewat Taman Hidup. Kita dari Rawabili kan naik. Nah, nggak ketemu. Besoknya dikasih tahu yang base camp di Probolinggo. Setelah ini loh, siapa aku lupa namanya. Sembalun lah Rinjani. Badran Bremi. Nah, dari Bremi dikasih tahu. Nah, yang waktu pulang kan ada teman yang lumpuh di tangan, nggak bisa digerakkan. Sampai hari 1 nyasar, kedua di mana? Di bangunan bekas Belanda. Yang bandara ini. Iya. Nah, terus hari ketiga ikut di Sabana Lonceng, hari keempat Taman Hidup. Taman Hidup nggak ada masalah. Taman Hidup. Nggak ada masalah Taman Hidup. Nah, waktu dari Taman Hidup sampai Bremi, ini unik. Apa ini? Karena itu kan nggak ngerti ya. Kita cuman lihat
di situ kan ada satu ujung setelah kebun karet. Kebun karet. Ya. Nah, ini kan ada satu jalan tok. Habis kebun karet baru ada satu jalan ke arah kampung. Ke arah ya. Nah, kita berlima mencar. Kok iso? Yo tinggal turun kan. Pikirku anak-anak kan biasa lah. Kalau turun bisa lah mandiri. Yo, tapi berdekatan lah, berdekatan. Jadi yang pertama nyampe temanku sama lewat karet. Nyampe dia nunggu di gazebo sebelum kan itu kan pertigaan di gazebo. Nyampe satu yang cowok. Habis itu kan aku nyampe di lewat karet juga. Nah, temen yang cewek nggak lewat karet, nggak ngerti. Tiba-tiba keluar dari belakang gazebo. Belakang gubuk itu nyampe. Nah, kita kehilangan satu orang yang tangan lumpuh, yang tangannya yang kena sakit gitu. Itu kita nunggu hampir 1,5 jam. Kok nggak keluar-keluar? Kita naik ke kebun karet, panggil-panggil. Kok nggak ada jawaban? Akhirnya kita putuskan untuk turun, tapi kita ninggali tulisan. Kita anggap isok lah turun. Kalau misalkan nggak turun sampai jam berapa, kita laporan. Kita nulis, itu nunggu hampir 2,5 jam di gazebo. Kita nulis, kita manggilnya Emon kan. Mon, kita tunggu. Yo. Mon, kita tunggu di pos perizinan. Kita turun. Turun. Deket ya nih dari gazebo ke. Apa yang kita tahu? Emon ada di bawah, sudah mandi, sudah makan. Kita nggak ngerti lewat mana, Pak. Dan Emon mau laporan ke, kalau nggak salah, ke Polsek. Karena kita nggak turun. Itu yang sampai sekarang kita nggak ngerti. Emon lewat mana? Iya, apa ya? Nah ya itu. Kita nggak ngerti. Emon ini lewat mana? Karena Emon posisi paling belakang dan kita nunggu di bertiga. Padahal Emon kan dia apa jenis satu tangan cedera. Iya, kan? jadi dia posisi kan bintang-bintang kan. Jadi posisi kena hujan, sepatu basah kabeh. Selama 4 hari kena hujan. Tangan sakit, pasti bincang-bincang. Kita aja sakit kan. Kita nunggu. Lah, Emoni sudah ada di bawah, sudah selesai makan, selesai mandi. Malah, loh Mas, kok baru turun? Dari mana ya? Nah, kan kita nunggu dia kan. Kita nunggu kamu. Akhirnya mandi, habis itu pulang. Ini sampai sekarang masih misteri. Turun lewat mana nih orang? Lah ya, kok bisa ya? Padahal jalurnya kan ya, kono-kono maksudnya jalur yang terlihat kan itu aja. Maksud deh potong kompas langsung berasa. Nanti. Padahal itu kan kita beriringan lah, paling jarak 10 meter, 15 meter kan masih kelihatan. Emang udah di bawah bangke. Mabur ya? Paling. Nah itu kalau Argopuro Mas ya? Argopuro. Itu maju, gak gitu itu? Oh iya dah. Oh iya. Ngeluk geger. Terus siapa mana iki? Nah, itu nih Argopuro. Nek sing liyane. Contohnya pemone ning gone iku kan Argopuro Jawa Timur ya, Jawa Timur. Argopuro nak Jawa Tengah. Ada cerita liyane gak? Unik atau Jawa Tengah kan sudah. Berarti kan yang belum kan Selamat, berarti Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro sudah. Nah, ini dari keempat gunung ini ada yang unik apa enggak ini pendakiannya ini? Ada yang unik, tapi enggak unik banget ya. Karena kalau di Jawa Tengah, aku mendaki bukan sama Mapala, tapi ngeracuni teman-temanku yang kuliah. Ayo naik sama aku. Merapi. Bilang rata-rata kan, ngapain naik gunung? Capek. Naik Taman Sakit Rawon. Jadi kalau kita naik di Jawa Tengah dulu masanya aneh. Jadi yang di Merapi itu kita bawa ayam mentah, kita nyate, bakar sate di Merapi. Terus yang di Merbabu sama nyate juga. Terus enggak masak soto, masak macam-macam lah. Nah, yang aku ngajakin temanku yang benar-benar baru pertama kali naik gunung itu aku bujuk dia itu makan rawon daging sama kerupuk udang. Itu di Sindoro, Be. Ya, di Sindoro. Tapi tragedi. Sindoro bukan oke bagas ya? Agak banyak bagas. Iya. Tapi aman. Oh iya. Cuman tragedi. Temanku baru pertama ini turun dari puncak lari. Oh, nggak bisa ngerem. Jatuh kan, wah, delosor. Untung kepalanya kan nggak kena batu. Kita bopong dari puncak. Kita bawa ke tenda, udah nggak bisa jalan katanya.
kakiku sakit. Habis itu makan rawon. Makan rawon, makan burger, makan pokoknya makan enak lah. Habis itu kita yang habis evakuasi kan capek. Iya. Ditinggal turun. Wah, sialan. Oh, berarti mari mangan rawon langsung sehat. Langsung sehat. Oke. Ya apa jenenge, jadi enggak cuma Mas Aun tok ya. Jadi kayak saya pun juga kalau naik gunung pun ya juga masaknya aneh-aneh. Soalnya kan saya juga pernah naik bersama senior saya, Tejo. Oh, Tejo ya. Mbak Tejo iku jadi gawanan iki pernah nggawa ayam mentah, utuh iku ayam utuh mentah. Nggo duren, nggo semongko, nggo pizza, sisi kerdusan ya. Goblok lho. Enggak gunung nggo pizza lho, nggo duren. Sumpah. Tapi itu kegiatan loh, itu menjadi sebuah kenikmatan kan. Kita punya kegiatan di sana, iris-iris ayam, iris-iris apa. Semenjak itu, gabut ya. Semenjak itu aku naik gunung ya. Contohnya pas munggah Lawu ya aku gak tuku pecel tapi aku masak ning dhuwur gunung. Ya. Masak apa itu pas iku aku pernah masak iki ya apa jenenge sop ayam. Sop ayam sing ono ayame, jadi enggak pakai kaldu. Cuma ayam direbus, rebusan ayamnya jadi kaldu itu tadi. Jadi yang aneh yang pernah tak masak yo bakar sate, gue pakai areng, kipas-kipas, ngulek bumbu kacang. Neng gunung atau bakar sate? itu apa ya, waktu nggak sengaja sih sebenarnya. Naik sama senior naik mana? Aku mau lagi di Jogja. Asal ngambil libur. Aku lagi KP ya, magang. Ambil libur. Oke, Sabtu Minggu aku langsung nyusul ke Solo, ke rumah senior yang di Solo. Menunya bisa, Pak? Sate. Ya kita bawa ayam mentah dari Solo. Tapi dijual. Oh, belum. Utuh. Jadi kita kegiatan di atas itu kan kita berangkat maghrib. Motong-motong. Kita berangkat maghrib kan. Jadi kita mau tektok, cuma bikin tenda buat masak di Pasar Setan. Pasar apa itu sini? Pasar Bubra. Pasar Bubra. Kita naik pokoknya kita ngecamp di balik batu gede. Sebelahnya itu ada sajen, nggak ngerti kepala sapi atau kepala apa, kita di balik situ. Jadi dari bawah udah bawa areng. Jadi di bebatuan itu kita nutupin biar nggak kena angin kan, bakar, kipas-kipas, nyunduk, motong sate, motong daging ayam, terus nyundui, ngulek sambal kacang sampai pagi. Kita sampai pagi jam 12 malam sampai pagi. Karena kita ngetek tuh kan. Jadi dari habis maghrib jam 7-an lah kita naik Pasar Bubra sampai jam 11, sekitar 12, buka tenda langsung masak. Pagi-pagi kita bagi-bagikan ke pendaki-pendaki lain. Bagi-bagi sate. Asik. Sama rawon daging. Nah, karena itu yo pernah nyasar juga, pernah kan sampean, pernah nyasar terus pernah tidur di atas tai. Pernah tidur di atas tai juga? Tai orang. Di Gede Pangrango. Nah, bau tai kemana? Di gedenya atau di Pangrangonya? Jadi kita kan tektok dari Gunung Putri, Puncak Gede, turun Karna Badak, langsung naik. Sebelum Karna Badak itu kan ada pertigaan. Ya. Kita langsung naik ke arah Pangrango lah. Kita karena hujan, akhirnya bisa ada terlalu dingin lah. Karena udah basah semua ya. Kita putuskan untuk ngecamp di jalur pendakian, jalur sebelah kan ini ada trek naik. Kita ngecamp di sebelah jalan di Gunung Pangrango. Di Pangrango ya. Kok treknya gak ngedeni lah? Treknya bukannya yang nanjak itu? Setelah turun dari Gede kan ada yang tanjakan setan itu. Iya, tanjakan setan. Turun, itu kan gede. Terus turun dikit sebelum Karna Badak itu kita belok kiri ke arah Pangrango. Oh. Nah, di Pangrango itu kita ngecamp di pinggir jalan. Nah, kita belum sadar kalau yang di pinggir jalan pas itu ada orang boker. Sebelum ngecamp. Jadi karena kita udah dingin, wis mau nggak mau, ayo cepet bikin tenda. Karena rencana kita kan memang 2 hari kan. Kebut langsung puncak 2 puncak, langsung bisinya turun. Akhirnya kita nggak mampu karena dingin. Kita bikin tenda, masak. Nah, setelah waktu bikin tenda belum bau. Jadi kita ini tai, kita tutup pakai tenda. Nah, jadi tenda kita makan. Waktu tidur, kok bau tai? Kok bau tai? Tai orang, kok bau tai?
besok paginya waktu kita habis muncak kan bangun pagi lah kita puncak ke Pangrango. Balik lagi kan packing. Iya. Waktu balik tenda bangke ada tai orang ya kita kilapi tai orang. Ini yang kita cium semalam mah. Sialan. Kok bisa? Matrasnya tenda itu ya. Jadi covernya tenda yang paling bawah atau floornya itu terpalnya floor itu ada tai orang. Ya. Oke, Ya lumayan. Tapi ya apa ya? Gimana mikirnya orang ya? Dia boker tapi di sebelah jalur. Benar-benar di sebelah jalur. Mungkin udah kepepet, Bisa jadi. Soalnya nek pemone dan sepi biasanya. Dan sepi, tapi masalahnya enggak enggak diuruk apa di apa? Duduk digali. Biasanya digali kan. Biasanya digali terus ditutup lagi. Ini enggak. Kepepet berarti. Bener-bener bau tai. Kepepet berarti. Biasanya nek pemone aku itu biasanya nek pemone kudu ngising ya, kudu nelek itu. Biasanya melipir ado mlebu ngeduk cari tempat sepi baru gali yang enggak dilalui orang kan. Iya. Nah, ini enggak di sebelah jalur. Istimewa. Tahu rasakan bau tai orang. nek aku mbiyen pengalamanku mbek tai ku ya bukan aku sih, teman seangkatanku, dulur seangkatan. Jadi ku pas diksar. Ceritanya pas diksar. Pas diksar itu ya kan keadaan kepepet kan, enggak diksar kan. Biasanya kan gitu, kepepet. Apa-apa harus cepat. Nah, teman saya itu kebelet BAB, izin ke itu senior. Komandan, dulu kan kalau diksar itu mainnya komandan. Komandan, saya kebelet boker dari. Beneran apa enggak? Beneran komandan. Ya udah, sana boker. Ditunggu 5 menit belum datang. Akhirnya diparani, didatengin tuh teman saya. Datangi, kamu boker di mana? Di sini komandan. Kamu boker beneran apa enggak? Katanya gitu. Beneran komandan, mana buktinya? Senior saya bilang gitu, mana buktinya? Ya nggak habis akal kan, mana buktinya? Terus saya dia cebok, tainya di bawah. Ini komandan. Ini komandan. Langsung suruh push up itu semuanya seluruh angkatan siapa lagi pelaku ini siapa? Makibu. Gua blok. Ini komandan. Ya gak mana mesti gobloknya iki seniorku ngene. Takok mana buktinya lho. Oh mana gak takok mana buktinya gak digawakno. Ya. Digawakno tai. Ini komandan tainya. Berarti beneran kan saya broker kan bener. Ya nggak salah sih ya, bener. Dia minta bukti. Itu ya pengalaman dengan tai. Oh no. Nah, karena sampean pernah nyasar ya, terus ilmu SAR-nya, search and rescue. Ada nggak sampean? Punya nggak? Maksudnya sampean juga jadi anggota SARSU juga toh? Dulu. Saya pun juga dulu pernah jadi anggotanya. Sekarang saya enggak. Nah, itu ilmu SAR-nya ada sampean? Maksudnya masih ingat ilmu SAR apa enggak? Karena udah nggak pernah dipakai dulu. Kalau dulu ya, karena dulu pernah ngesar juga. Masih sering ikut teman-teman karena ada senior, ada orang yang langsung telepon deh. Langsung packing, berangkat. Nah, pernah ngesar juga. Pernah ngesar paling lama SAR Lionel. Yang orang mana ya? Oh, Swiss. Semeru. Itali dah. Swiss Itali. Swiss. Oh, Swiss. Ini Semeru. Semeru. Padahal gitu kita baru turun ya kan sebelum lebaran kan. Sebelum puasa. Ya. Sebelum puasa itu orang Majalengka apa ya? Itu kan 4 hari SAR Semeru berangkat. Nah, terus balik dapat 2 hari atau 3 hari telepon lagi sama senior. Posisi baru turun. Lagi di rumah Gresik kan, di Surabaya, di rumah Gresik. Balik Surabaya langsung packing. Ya wis, balik lagi. SAR Lionel 2 minggu di atas. 2 minggu? 2 minggu. Biasanya kan seminggu. Karena kita berangkat kan yang advance pertama itu. Oh. Jadi tim advance pertama itu kita bawa macam-macam. Kita bawa double kan, karier sama depek. Itu bawa logistik.
aki mobil, radio, wis macam-macam. Itu kita kita salah aku mau cek itu. Gue iki sih, gue Land Rover, Land Rover. seniormu kan? Iya, aku mau cek itu, tapi aku gak beda. Jadi itu kita berangkat berapa orang ya? Lumayan lah sama teman-teman dari Mapala yang lain ya, ono Pataka, ono Pawitra, ono Mapalsa. Itu yang awal-awal. Kalau nggak salah loh ya, lali aku. 2014 ya 2015. Dua minggu di atas. Nah, itu ngesarip ya, Mas? Aku nggak ikut serunya. Aku di logistik sama dapur umum. Paling enak nih logistik kan ya. Bener. Tapi yo awal itu berat. Bisa slow. Karena kita ngesar itu kan waktu puasa ya, hampir sebulan kan Lionel itu. Iya, hampir sebulan. Jadi sebulan setelah lebaran ditambah 15 hari, ditambah seminggu 2 minggu lah. Jadi kita puasa pertama, itu 2 minggu di atas. Habis itu turun, ganti orang lagi. Itu jadi kalau ceritanya gimana itu? Kok bisa hilang itu? Si Lionel itu? Katanya sih kabut. Kan 2 orang. Yang cewek ketemu. Yang cewek ketemu, gak ngerti di sebelah punggungan lah. Kalau nggak salah lo ya. Itu hilangnya di mana? Yang ini kan 2 orang ini kan bukan temen ya. Ketemu di jalan lah. Kayaknya naik bareng. Waduh, boleh nih? Nah, dua-duanya boleh. 1 cewek 1 cowok. Yang hilang yang nggak ketemu yang cowok. Jadi ceritanya sih mereka naik, terus yang cewek nggak kuat ditinggal, kabut wis, nggak ngerti kemananya. Oh, ngono. Infonya, tapi bisa di-cross kan yang berita-berita. Lionel itu ketemu akhirnya Lionel? Enggak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi infonya anak-anak hari pertama, hari kedua lah. Besar itu kan kita ikut yang briefing malam itu. Sebelum Mas, besok yang mau jadi suruh ditunggu di puncak jam 7. Terserah berangkat jam berapapun, pokoknya di puncak jam 7. Jam 7 pagi? Iya, jadi anak-anak yang ikut ngesar yang di search-nya yang di atas kan dibagi berapa suruh. Tiap hari naik turun puncak. Jadi dari Kalimati puncak, turun lagi Kalimati puncak. Itu briefingnya di mana? Kalimati? Iya, Kalimati. Kita base camp terakhir Kalimati. Jadi naik turun puncak dari Kalimati. Iya, Mas. Mau suku Ranupani yo. Nah, aku nggak ngerti. Diceritain sih sama yang suruh yang lain yang terakhir itu ngesar sampai mana? Sumbermani. Kesananya lagi katanya nemu kandang macan katanya. Kandang macan? Ya, jadi ada kayak rumah dari kayak gubuk. Ada bekas sakaran bulu sih. Akhirnya mereka balik nemu kandang macan kan. Balik lagi. Cocok loh. Berarti sebenarnya masih ada macan ya? Kalau dulu ada dari senior 2009 apa ya? Pengennya kan konservasi di Ranu Tompe. Ranu Tompe, ya. Nah, itu nggak ada yang ke sana kan? Tempat minumnya hewan. Iya, tempat minumnya hewan. Di situ katanya bisa lihat. Kalau mau lihat macan, mau lihat hewan-hewan yang lain di situ. Akhirnya Lionel tuh nggak ketemu. Kasihan. Kasihan. Kamu suka orang hilang. Gak bisa balik nih Swiss. Terus akhirnya apa? Yang perempuan itu ditemukan dalam kondisi apa? Selamat sehat. Karena dia duduk itu ya? Karena dia nggak pindah, ketemu tim SAR yang lain ya. Jadi itu tadi cerita dari saudara kita, Mas Aun ya, dari PLH Siklus. Bagaimana beliau ini berkehidupan di PLH Siklus, terus menjadi seorang pendaki, punya beberapa cerita yang menarik untuk di-sharing di channel ini. Itu tadi, jadi teman-teman subscriber atau penonton itu bisa mengambil sisi baiknya dan meninggalkan sisi buruknya dari obrolan kita malam ini. Jadi itu tadi sepenggal cerita kita pada malam hari ini, kita sharing pengalaman kita naik gunung seperti ini. Nah, tadi apa itu namanya, teman-teman bisa menyerap cerita tadi dari Mas Aun dan saya. Sekian dari kami, saya Faisal dan Aun. Nah, mengucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari.